Sujana dari program studi teknik komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Salam kenal, kami dari tim Bron yang percaya akan kebermanfaatan dan peluang robotika di masa depan. Maka dari itu, sebuah kepentingan untuk menatap teman itu dengan penuh semangat dan determinasi tinggi dalam mengikuti kompetisi nasional Industrial Robot Competition 2025. Saya sebagai ketua tim. Pemrograman telah menjadi kunci keterampilan utama dalam dunia teknologi, di mana pemecahan masalah dan juga berpikir sistematis kita diuji, terutama dalam kehidupan industri di masa depan yang di mana penggunaan otomasi ditekankan untuk mempermudahkan kita bersama. Halo dan perkenalkan saya Firman Fitrah Ramadan dari Program Studi Teknik Komputer Universitas Brawijaya, siap mengikuti kompetisi nasional Industrial Robot Competition 2025 sebagai anggota tim dari tim Brone. Kemudian dosen pembimbing kami dalam melaksanakan tim Bron ini ialah Dr. Engineer Gembong Edi Setiawan. Beliau yang merupakan pembimbing komunitas robot informasi ilmu komputer Universitas Brawijaya, yang saat ini beliau juga sedang mengembangkan Romascot UB untuk diwujudkan dalam bentuk humanoid robot. Untuk instalasi dari software Epson RC Plus ini, kita dapat masuk ke dalam website epson.co.id, yang dimana domainnya itu berada di region kita sendiri, yaitu Indonesia. Untuk mengunduhnya, kita dapat menekan tombol unduh versi percobaan dan mengisikan data-data pribadi beserta email, yang dimana nantinya program tersebut akan dikirimkan melalui email. Di sini saya sudah mendownload program itu sendiri. Untuk proses instalasinya, kita bisa membuka zip dari folder yang dikirimkan. Lalu kita dapat membuka folder menuju ke Epson RC70. Dan di sini kita tinggal menjalankan program dari setup itu sendiri. Di sini sudah terdapat installation wizard, jadi kita hanya perlu mengikuti langkah-langkah dari installation wizard tersebut. Di sini dikarenakan saya sendiri sudah memiliki softwarenya, maka di sini hanya tersedia opsi modify, repair, dan remove. Ketika kita pertama membuka program, kita dapat memulai program yang telah kita buka. Di sini juga kita dapat membuat project baru. Di sini saya akan membuat proyek baru. Dan ini merupakan direktori dari lokasi proyek tersebut. Di sini saya akan membuat empathy project, di mana di sini juga terdapat 4 pilihan. Kita dapat mengambil dari template atau pick and place without vision dan vision. Di sini merupakan robot virtual yang sudah ada saya bikin. Ini saya akan mengkonekkan ke robot T3 yang sudah saya pernah setup. Ketika kita sudah masuk, di sini akan tersedia fungsi main program. Dan ketika kita sudah terkoneksi, di sini akan muncul robot yang sudah terkoneksi. Di sini ada fitur robot manager simulator, yang dimana untuk melihat robot itu secara langsung, bagaimana proses dari kerjanya. Di sini juga ada task manager, IO label, ada GUI builder, dan juga ada vision. Untuk setup robotnya itu sendiri, kita dapat menuju ke setup dan sistem configuration. Di bagian controller dan bagian robot. Di sini robot yang saya gunakan yaitu robot T3 sekarang.
Di sini juga terdapat robot manager, yang dimana dari robot manager itu sendiri kita dapat secara manual menyalakan motor dan juga menaikkan power. Di sini juga ada 4 join dari robot itu sendiri, yang mana kita bisa free atau lock dari semua join itu. Di sini juga ada tombol reset untuk mereset semua posisi dari robot itu sendiri. Dan di sini ada posisi home, yang dimana untuk home itu sendiri perlu kita berikan koordinasi konflik dari setiap joinnya untuk kita jadikan posisi home. Di sini saya akan masukkan custom value untuk posisi home dari robot itu sendiri. Kita juga bisa menggunakan recurrent position untuk kita jadikan home. Dan ketika kita tekan home, maka robot akan berpindah ke posisi home yang telah kita custom. Pada robot simulator ini juga kita dapat memberikan objek-objek seperti posisi objek ini, yang mana kita dapat edit dari posisi itu sendiri, dan juga ukurannya beserta rotasi dari objek itu sendiri. Kita juga dapat mendelete dari objek itu sendiri juga. Lalu selanjutnya pada robot manager di sini ada jog dan teach. Yang mana teach kita juga dapat menentukan secara manual posisi dari robot itu sendiri. Dimana pada jog itu sendiri di sini ada mode join dan mode warp, yang dimana terdapat dari sumbu X, Y, dan Z ini. Sedangkan pada join menggunakan dari sendi-sendi robot itu sendiri. Di sini saya akan secara manual menentukan posisi dari robot ini untuk mengambil objek dan meletakkan objek menggunakan robot manager, yang dimana pertama saya akan menentukan posisi dari pick object. Dengan umpama objek yang ingin diambil berada pada posisi ini. Selanjutnya saya dapat melakukan teach, berikan pada posisi P1, dan kita akan teach posisi tersebut. Kita beri label pick. Selanjutnya dari posisi ini saya akan menentukan posisi untuk meletakkan dari objek itu sendiri. Dengan umpama saya akan meletakkan barang yang diambil kepada posisi tersebut, maka saya akan melakukan pitch pada P2 dan kita beri nama place. Setelah kita menentukan posisi home, pick, dan place,
yang tercatat pada poin ini, kita dapat masuk ke dalam bagian program. Ini saya akan membuat 3 fungsi, di mana fungsi init sebagai inisialisasi dan fungsi grab untuk menjalankan fungsi dari picking dan placing item tersebut. Untuk fungsi error on ini, jika terdapat error pada yang ada, maka akan dilakukan reset. Selanjutnya menggunakan fungsi if. Jika motor itu dalam kondisi mati, maka motor akan dinyalakan. Selanjutnya kita akan lock dari setiap join yang ada. Lock dari servo itu sendiri. Selanjutnya kita akan menentukan weight dari payload yang akan diangkat. Di sini saya akan menentukan dalam kilo itu 0. Selanjutnya itu ada speed, yang dimana merupakan kecepatan dari pergerakan robot. Di sini saya akan memberikan 50%, dimana speed itu sendiri merupakan kecepatan dari robot ketika robot menjalankan fungsi go dan jump. Selanjutnya ada fungsi accel atau acceleration, dimana pada fungsi ini mengambil 2 value integer, dimana value tersebut merupakan fungsi acceleration dan deceleration, karena merupakan kecepatan robot ketika robot berjalan pertama kali dan ketika robot akan mengambil barang sampai tujuan titik. Selanjutnya ada fungsi speed, yang dimana merupakan kecepatan robot. Akan saya tentukan dalam integer, dimana ini merupakan speed dari kecepatan acceleration dan deceleration itu dengan kecepatan 1000 mm per second. Selanjutnya ada juga kecepatan untuk acceleration, saya tentukan dalam 10.000. Di sini saya memberikan speed factor, dimana untuk set overall dari speed itu sendiri untuk robot itu 100%, dimana robot akan berjalan sebanyak kecepatannya 100% dari kecepatan yang ditentukan. Selanjutnya dari setelah itu akan ditentukan ke posisi home, jadi robot akan kembali ke koordinat home. Dan ditentukan power untuk robot itu sendiri, state-nya itu high. Lalu kita turunkan speed faktornya menjadi 40% ketika akan mengambil objek. Jadinya ketika akan mengambil objek dan meletakkan objek, kecepatan robot akan menjadi 40%. Selanjutnya untuk function dari grab itu sendiri, kita dapat menggunakan fungsi jump. Kita dapat menggunakan dari teaching yang kita tadi yang dengan nama pick. Kita juga dapat memberikan command wait, lupakan delay. Lalu kita berikan fungsi jump untuk menaruh objek itu sendiri. Ini pada fungsi main yang fungsi utama program, kita panggil fungsi dari init itu. Lalu kita berikan seperti checkpoint untuk for loop, untuk infinite loop. Di sini akan dipanggil fungsi grab. Lalu kita akan mulai loop dengan fungsi goto.
Jadi ketika program akan sampai ke top ini, dia akan kembali ke top lagi. Jadi akan looping melakukan fungsi grab ini. Untuk merunning kita dapat lakukan dengan F5 atau open run window ini. Seperti yang dilihat di sini tidak ada error, berarti program dapat kita jalankan. Untuk melihat prosesnya kita dapat melihat dari simulasi itu sendiri. Di sini pertama robot akan pergi ke home, lalu akan pergi ke tempat picking object, lalu kembali untuk ke tempat placing object. Dan itu akan berulang terus, looping tanpa batas. Karena di sini fungsi dari loopnya itu sendiri tidak ada kondisi yang mana robot akan bergerak secara tidak terbatas. Infinite loop. Sekian dari tim kami, tim Brown dari Universitas Brawijaya. Terima kasih sudah menonton dan salam kita satu Brawijaya.